orang nggak pernah datang, nggak pernah nyuci, terus ada yang nyuci juga, nggak pernah ngomong, nggak pernah komplain, tiba-tiba komplainnya bintang 1 di Google. Pernah ngerasain? Nah, apakah Mas Zaki ngerasain itu juga? Dan kita akan lihat ke belakang, teman-teman, seperti apa laundrynya. Ayo, Mas. Ayo, halo. Permisi, Kak. Permisi. Nah, kebetulan nggak kayak di Australia musim dingin, orang-orang Australia juga banyak kesini sama libur sekolah di luar negeri. Biasanya orang bule-bule banyak. Udah mulai high season lah kalau kita bilang. Nah, teman-teman, ini yang paling ditunggu-tunggu, omset. Nah, kalau di YouTube-nya Apik Primadia nggak afdol kalau nggak membahas omset. Omsetnya berapa, Mas? Boleh langsung. Hai Laundryman Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita lagi ada di Bali dan ini masih dalam rangka Apik Roadshow di Bali, di Denpasar. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu kliennya Apik Management yang ada di Popis Lane, Kuta, Bali. Keren. Nah, kita bisa lihat di sana ada laundry. Di depannya ada tato. Ramai sekali itu coba lihat. Nah, dadah. Oke, sip. Nah, kita nanti akan bertemu dengan ownernya. Dulu pernah kerja di Amerika Serikat. Terus kenapa dia bisnis laundry? Dan bisnis laundrynya di Kuta, Bali. Karena beliau ternyata aslinya asli Bogor. Nah, seperti apa laundrynya, serame apa bisnis laundrynya, kita akan masuk ke dalam, kita acak-acak. Oke, sip, lanjut. Yes, teman-teman, kita sudah masuk di laundrynya, namanya The Three Brothers Laundry, dan di samping saya sudah ada ownernya. Karena sudah ada di depan layar, silahkan perkenalan dulu deh. Mas, silahkan perkenalan dulu deh. Apik, udah mau kemari. Siap. Suatu kehormatan buat saya terima Mas Apik di sini. Yes. Oke, nama saya Zaki Ibrahim. Asal saya dari Jakarta. Saya buka laundry ini didampingi oleh manajemennya Mas Apik itu akhir 2022. Kebetulan habis COVID waktu itu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang laundrynya lancar dan lumayan ramai. Lumayan ramai. Berapa omsetnya? Semoga beliau buka nanti. Waduh, keren. Ya teman-teman, tadi sudah pembukaan dari Mas Zaki. Kenapa saya manggil Mas? Karena bukan orang sini. Jadi saya manggil Bli. Nah, Bli Zaki ya kayaknya Mas Zaki aja deh, Mas Zaki. Iya. Nah, Mas Zaki ini kalau nggak salah dulu pernah tinggal di Amerika juga ya, Mas? Ya, betul. Nah, boleh diceritain dulu, Mas, dari tinggal di Amerika, ngapain di sana, terus kenapa kok tiba-tiba terjun, maksudnya sampai Indonesia, terus langsung buka laundry, itu gimana itu ceritanya? Boleh. Saya dulu memang dari 2014 tinggal di US, kerja juga di sana. Saya masak teppanyaki chef dan kebetulan habis COVID pulang, baru bisa pulang karena sebelumnya sudah mau pulang tapi kendala COVID jadi nggak boleh pulang ya dulu. Masih lockdown semua ya. Masih ditutup border dan akhirnya akhir 2022 sekitar Juli saya pulang. Kebetulan ya ada modal, ngumpulin duit di sana dan pengen punya usaha di Indonesia. Sempet cari-cari karena basic saya di restoran, saya sempat mau buka restoran di Bali karena pasarnya turisnya lumayan. Cuman karena habis COVID jadi saya lihat masih sepi banget dan untuk restoran sendiri spend money-nya di awal memang besar. Kalau restoran sepi mesti buang bahan atau segala macam. Akhirnya saya pikir lagi, cari-cari apa yang bisa cocok. Saya nonton YouTube-nya Mas Apik kebetulan. Jadi pas banget waktu itu saya cari inspirasi, beberapa YouTube tentang laundry saya cari dan saya tertarik dengan cara penyampaian dan gaya bicaranya Mas Apik. Jadi saya hubungi beliau. Siap. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Nah, tadi teman-teman kita sudah mendengarkan bagaimana Mas Zaki bercerita. Sebelumnya tahun 2014
beliau menjadi chef teppanyaki ya. Teppanyaki chef yang ada di US. Terus akhirnya beralih bidang ke laundry yang awalnya mau resto. Akhirnya karena 2022 akhir itu ya Bali juga masih belum balik lagi ya, normal ya. Itu normal belum, terus akhirnya buka laundry. Dan kenapa milih di lokasi ini, Mas? Oke. Pertimbangannya nih. Kebetulan ada teman juga di sini. Jadi di depan studio tato, teman dia memang udah lama di sini sekitar 5 tahun. Oh, dia juga. Tapi dulunya juga di Amerika ini. Dulunya di Amerika, tapi dia pulang duluan ya. Jadi dia buka studio tato, terus dia kasih tahu kalau di sini tuh sebenarnya ramai daerahnya Popis ini. Saya sendiri waktu pertama kali datang ke sini kaget karena habis banget COVID, jadi masih tuh semua kosong. Oh, sepi ya? Sepi apa semua. Sempat ya ngeri-ngeri sedap juga, maksudnya apa bisa jalan atau enggak, tapi ya teman kembali meyakinkan coba aja dulu, karena laundry pun nggak terlalu banyak di sini. Akhirnya saya konsultasi lagi sama Mas Apik waktu itu masalah tempat apa segala macem. Terus Mas Apik juga nyaranin untuk survei dulu laundry sekitar, harga apa semua segala macam, dan Mas Apik juga meyakinkan ya, maksudnya itu daerahnya daerah pariwisata apa segala macam. Akhirnya ya udah saya beranikan diri, dan akhirnya setelah bertemu nggak lama ya sekitar sebulan 2 bulan langsung dieksekusi apa segala macam. Timnya Mas Apik datang dan saya renovasi apa segala macam. Akhirnya dapat ya jadilah kita didampingi apa segala macam ya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, keren, luar biasa. Yang menarik lagi teman-teman, ini adalah Popis Lane. Kalau pernah teman-teman dengerin lagunya Slank, di sini nih lagunya Slank tercipta, Popis Lane. Dan daerahnya macet banget, satu mobil, kami tadi dianterin mobil, itu susah, parkir di mana ini? Terus turun gimana? Dulu katanya informasinya jalan di seberang ini dua arah. Ya, 2 arah, terus akhirnya macet banget. Terus satu mobil aja susah, terus ternyata seperti itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Zaki tadi, bahwa ya saya kebayang sih, Kute, terus Legian, ini deket Kute, Legian, dan sebagainya, sepi banget, banyak toko kosong. Itu biasa saja kan full ya, banyak toko kosong. Tapi karena kegigihan itu, hajar aja dulu deh sebelum orang lain sadar. Karena saat itu saya ingat banget Mas Zaki cerita, ini ruko, kios ini, toko ini kalau disewain pas normal kayak gini mahal ya Mas? Nah ini dulu berapa dapatnya ini di sini? Sekitar 35 jutaan. Ukuran berapa ini Mas? Ini 4 kali 7 apa 8 ya? 8 4 kali 8 ya. Dan saya langsung bayar di 35. Sekarang berapa? Sekitar 50 sampai 60-an kayaknya. Oke, siap. Jadi ya best deal lah. Best deal. Oke, teman-teman. Nah, kita bisa melihat di sini mesinnya ada 4 stack. Jadi mesin cuci ada Samsung yang kecil, yang kapasitas berapa ini Mas berarti? 8 kilo. 8 kilo ya, sama LG yang kapasitas 20 kilo. Dryernya LG Giant Max, komersial semua. Terus teman-teman bisa ngelihat di sini, ini adalah area kasir, nggak apa-apa, nggak usah nunduk, aman-aman beli. Nah ini area kasir, ini packingannya semuanya, satuannya di sini. Nah tempatnya compact banget ya, chill, tapi rame banget, rame cuciannya. Nanti kita bisa lihat sendiri. Nah di sini boleh dilihat nih syarat ketentuan ada di sini, price list teman-teman. Coba perhatikan, price listnya pakai bahasa Inggris semua. Oke, gitu ya. Nah, ada full treatment, ini wash, dry, fold, iron and fragrance. Terus wash, dry, and fold. Disemprot di parfum juga? Ya, fragrance itu parfum. Ya, fragrance yang ini kan nggak ada nih. Disemprot juga. Disemprot parfum juga ya. Harga jual, oke, laundry kiloan, coba cek laundry kiloan. Kalau setrika saja 15.000 per kilo. Kalau cuci setrika minimal 3 kilo, harganya mulai 18.000, 20.000 per kilo. 6 jam, 25.000. Ngeri. Keren. Cuci lipat, coba cuci lipat. 11.000 per kilo, 6 jam. Kalau 2 jam, 17.000 per kilo. Oke, menarik. Harga jual udah menaik. Terus di sini ada attention, ada solution. Weh, keren. Oke, keren ya aturannya. Terus perhatian, ini bahasa Indonesia. Terus di sini ada bahasa Jepang. Di sini ada bahasa Rusia. Canda teman-teman.
Nah, ini coba tempatnya menarik. Terus di baliknya layar sini ada topi-topi ini. Nah, ini apakah topinya Mas Iya, Zaki? customer. Oh, customer ya, bukan Customer topinya Mas Zaki ini. Bukan ya, beda ya. Beda. Sepatu. Dan kita lihat tadi ada beberapa pelanggan yang datang. Ada bule yang datang langsung nengok-nengok. Wih, cuci sepatu nih. Cuci topi nih. Keren, keren. Coba tampilannya udah kayak jualan sepatu sama topi nih. Di sini ada review Google. Coba cek review Google-nya. Nah, nanti kita akan bahas review Google-nya. Katanya ada yang nggak pernah komplain tiba-tiba ngasih bintang 1. Nah, teman-teman pernah ngerasain nggak? Orang nggak pernah datang, nggak pernah nyuci, terus ada yang nyuci juga, nggak pernah ngomong, nggak pernah komplain, tiba-tiba komplainnya bintang 1 di Google. Pernah ngerasain? Pernah ngerasain? Nah, apakah Mas Zaki ngerasain itu juga? Sering. 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 Boleh ceritain Mas. Iya, kalau di sini karena mayoritas orang asing, turis yang datang, mereka dapat rekomendasi laundry pun dari Google Map, dari Google Review, Instagram, segala macam. Dan saat mereka komplain pun mereka nggak langsung datang ke outlet, Mas. Tahu-tahu bintang 1 aja. Makanya kita benar-benar sensitif untuk masalah pelayanan, apalagi komunikasi. Ya, emang benar-benar kita perhatikan baik-baik gitu. Jadi apalagi sampai kita tulis attention seperti ini karena mereka orang luar nggak ngerti laundry kiloan. Soalnya laundry datang bersih dan mereka nggak tahu kalau bajunya ada yang luntur apa segala macem karena keterbatasan bahasa anak teman-teman kita. Tapi sekarang sih udah jago-jago lah bahasa Inggrisnya. Udah keren-keren. Makanya saya tulis di sini untuk dipisahkan yang pakaian putih berwarna dan segala macem untuk mencegah kelunturan apa segala macem. Tapi alhamdulillah itu lumayan membantu di Google Review, meminimalis komplain apa segala macem. Tapi kadang karakter customernya beda-beda ya, karena beda negara, beda. Ya, kadang dari Rusia, mereka terlalu banyak komplain apa segala macem, belum datang, belum apapun sekarang. Kadang sudah komplain. Ada juga yang orang Korea, orang Chinese apa segala macem, belum nyuci baru datang tanya harga, tahu keluar bintang 1 gitu ya. Iya, karena keterbatasan bahasa mereka dan kita, jadi ya harus benar-benar hati-hati untuk customer di sini, nggak seperti customer laundry biasa orang lokal dan sebagainya. Oke, ya berarti kan karena marketnya di Popis Lane ini dekat dengan wisata, dengan surfing yang di Kuta, Legian dan sebagainya. Banyak bule teman-teman, banyak ekspat, banyak bule yang ada di sini yang akhirnya komunikasinya terbatas. Termasuk kita juga bisa melihat tadi Mas Zaki menyampaikan bahwa di negaranya mereka aja yang Jepang, Rusia, terus Cina dan sebagainya nggak ada laundry kiloan, laundry coin nggak. Mungkin ada tapi self service mereka. Nah di sini kayaknya murah, dicuciin lagi. Nah merasa dicuciin, kayaknya semua cucian harus masuk. Padahal udah dijelasin ada baju-baju khusus seperti luntur, seperti baju yang perlu perlakuan khusus kan harus dipisahin, harus masuk satuan misalnya. Nah itu karena keterbatasan bahasa, ya boleh pakai Google Translate. Google Translate ya sudah, pelanggan-pelanggannya pakai Cina ya, bahasa Cina, bahasa Jepang itu bisa kan, Korea seperti itu. Wah menarik. Jadi teman bisa lihat Google Review sangat pengaruh di sini karena rekomendasinya pelanggan-pelanggannya yang datang ke sini salah satunya dari Google Review. Ada juga yang memang direkomendasikan dari disampaikan ya sini dan sebagainya. Tapi kalau rekomendasinya bintang 1, semua ke bintang 1 semua. Ini yang masalah. Gitu ya Mas? Iya betul. Oke Mas Zaki. Nah, pada waktu pendampingan di Apik Management, ya saya terima kasih banget Mas Zaki mempercayakan ke kami dan kerennya adalah langsung eksekusi. Nah, siapa yang dampingin di sini Mas saat itu? Waktu itu kita ada Mbak Sinta sih. Ya. Sinta. Pokoknya. Oh, the best. Lama sampai tukang tato bilang the best itu Mbak Sinta itu. Keren. Kenal daerah sini. Banyak fansnya dia. Banyak fansnya. Berarti asik Mbak banget. Sinta. Oke, favorit banget ya. Gimana pas waktu training dengan Mbak Sinta saat itu? Kebetulan untuk training saya juga ikut Mas waktu itu. Saya ikut semua segala macam. Memang dari penjelasan sampai knowledge-nya yang dia berikan, saya sendiri nol untuk masalah laundry. Makanya saya semua tahu dari Apik manajemen apa semua, saya ikutin YouTube-nya Mas Apik dan trainernya kayak Mbak Sinta kemarin benar-benar membantu karena hal sekecil apapun dikasih tahu dari masalah nota, cara menyetrika, promosi, sampai Mbak Sinta pun ikut nyebar brosur, dia jalan ke Pantai Kuta bawa brosur ya. Awal-awalnya semua flyernya semua dibagi dan
Awalnya memang ya itu karena Mbak Sinta juga keterbatasan bahasa apa semua segala macam. Akhirnya saya yang bisa, jadi saya jadi kasir dulu awalnya dulu. Jadi Mbak Sinta mengarahkan saya nanti gini dan saya yang jadi kasir apa segala macam, dan akhirnya semuanya SOP saya tulis berbahasa Inggris apa, jadi anak-anak bisa baca saat melakukan transaksi, bisa baca, dan akhirnya semua ya lancar karena kata-katanya akhirnya itu aja yang dipergunakan. Jadi mereka kayak teman kawan-kawan di sini yang sudah lama semua udah jago-jago lah bahasa Inggrisnya. Wes, termasuk Sinta. Langsung ngobrol bahasa Inggris terus di kantor kemarin. Ya gitu ya Sinta. Nggak bisa bahasa Inggris. Makanya sekarang saya udah bisa tinggal selama tahun saya diam di sini, ikutin apa segala macam, dan akhirnya sekarang saya udah bisa mobile kemana-kemari, dan ya mudah-mudahan bisa nambah lagi lah Mas. Wih, dan akhirnya hari ini ikut kelas di Apik Roadshow. Ya. Keren. Udah 2 kali saya ikut Mas. Oh, udah 2 kali ya? DLO ikut. Oh, dari Laundry Operation udah sampai ke Jakarta. Sekalian mudik. Sekalian mudik. Terus tadi ikut Apik Roadshow. Wah, keren banget Mas. Iya, terus saya tadi nyampein. Sudah bisa ditinggal-tinggal Mas. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Jangan lupa follow Instagram Apik Community untuk mendapatkan informasi event dan kegiatan Apik Community. Saya tunggu ya. Oke, jadi cuci lipat bisa di sini. Kita bisa melihat, nah ini ada buku saya, nanti aja diserahkan. Nah, habis ini kita jalan-jalan ke belakang. Sebelum jalan-jalan ke belakang, ini ada apa ini? Catatan apa ini? Iya, catatan satuan. Oke, teman-teman ini dicatat semua di sini. Kita ada satuan. Aplikasi sama manual juga untuk backupnya. Yes, untuk cross check ya. Iya. Berarti SOP-nya juga masih SOP baku banget yang dulu-dulu ini. Masih awal banget ini. Oke, terus apa lagi nih? Form antar jemput. Oh, di sini ada antar jemput berarti. Antar jemput ada juga. Wah, keren. Kalau boleh tahu ada berapa pegawai di sini? Ada 5. 5 pegawai. 5 pegawai. Mantap. Dulu awalnya berapa pegawai? 4. Iya, nambah 1. Nambah 1. Siap. Ini antar jemput udah bisa kelihatan, pick up siapa, delivery siapa, nama kasir siapa, nama kurir siapa. Keren. Diantar kemana aja. Oke, keren. Kita bisa melihat di sini dan kita akan lihat ke belakang teman-teman seperti apa laundrynya. Ayo Mas. Ayo. Permisi Kak, permisi. Kebetulan nggak terlalu ini. Banyak ya, nggak terlalu rame. Biasanya rame banget ya? Sekarang lagi low season, Mas. Oh, lagi low season? Iya, jadi... Low season itu berarti bulan apa aja? Dari bulan kemarin, Februari, Maret, April, sampai habis Lebaran biasanya. Oh gitu, setelah Juni, Lebaran baru ya, Juni ke atas baru high season. Oh, karena udah mulai libur musim sekolah. Liburan Australia. Australia juga liburan? Udah mulai liburan sekolah, jadi di sana juga musim dingin, jadi mereka banyak kan ke Bali dari orang-orang Australia, atau segala macam. Kalau sekarang sampai nanti habis Lebaran biasanya lokal. Kayak Mas Apik turis lokal. Turis lokal. Saya sewaktu-waktu datang. Nah, ini ada stok plastik ada di sini teman-teman. Ada stabilizer. Masuk semua. Iya nggak apa-apa. Terus ini ada kue dari hotel tadi, salah ya. Ini alat-alat semuanya ada di sini. Dan kita bisa melihat ini setrikanya. Karena tempat setrika. Keterbatasan tempat juga Mas kita. Yes, ini masih awal banget ini instalasinya, 2022. Ini, wah sih. Masih ada. Ada tanda tangan saya itu. Terus, setrika uapnya masih jadul, saudara. Tapi udah otomatis. Ini apa ini? Mister Moto ya? Iya. Mister Moto ya? Apa kayaknya? Oh kayaknya, saya juga lupa ini. Saya juga udah. Iya, udah lama banget nih. Ini paling lama ini. Keren teman-teman. Tapi udah otomatis sih. Otomatis. Terus di sini ada filter air, gasnya juga pakai gas bright gas, teman-teman. 50 kilo Mas gasnya. Dan itu keren lagi, pakai 50 kilo teman-teman. Ada toren air. Apa bedanya Mas? Yang gas kalau menurut saya sih ini lebih murah sih Mas. Oh jauh lebih murah ini? Iya ini sekitar 50 kilo. Sekarang baru naik sih dia. Tadinya 800.000, sekarang 950. 50 kilo. Kalau ini kan kalau bright gas berapa? 230. Oke. Standar Jakarta yang 230 nih. Sama ya? Iya. Tapi lebih murah ini ya? Lebih murah ini sih. Ini untuk berapa liter, berapa kilo sih ini? Ini 50 kilo. Oh 50 ya? Iya 50 kilo dia. Oke. Beratnya. Siap. Ada 2. Keren. Ini suplainya nggak susah ya? Mereka datang sendiri. Karena
restoran sekitar ya. semua pakai Sekalian ini ya. ini semua. Jadi ini juga mereka tabungnya cuma ditaruh aja sih, jadi kita bayar. Oke, ini regulatornya khusus ya Mas? Berarti? Regulatornya khusus. Regulatornya Kita diganti ya? Ganti juga kemarin. Regulator diganti. Tapi kalau untuk pressure dan sebagainya aman ya? Sudah Aman diatur semua ya? Udah diatur semua. Oke, instalasinya juga teman-teman bisa lihat di sini instalasinya. Udah tahu, jadi ukuran 4x7 atau 4x8 ya ini ukurannya teman-teman. Iya. Nah, Mas Zaki, saya akan nanya lagi, Mas. Pada waktu membangun bisnis laundry ini kan udah 2 tahun lebih ya berarti ya? Iya. Udah mau Mas, ini masuk tahun ketiga berarti ya? Tahun ketiga. Nah, apa Mas kendala yang dihadapi selama membangun laundry, misalnya di awal-awal hingga sampai saat ini apa kira-kira? Yang pertama kendalanya itu memang karyawan. Oke. Apalagi di Bali ini nggak bisa juga dikatakan kerjaan gampang, tapi lebih banyak orang mencari gitu kayak pekerja. Dan di sini pekerjaannya juga awal-awal itu memang kita juga belum bisa ngasih gaji yang besar. Gaji sih standar, cuman bonusnya belum seperti sekarang karena jadi ya keluar masuk mereka dan agak susah sih nyarinya karena mereka datang kadang kerja cuman ada yang pernah datang sehari nggak lama pergi lagi. Oke. Karena terlalu mudah juga mereka mendapatkan kerja di sini. dan begitu juga dia gampang juga untuk keluar. Iya, seperti itu. Itu karyawan tantangan pertama. Karyawan sama awalnya kayak suplai barang. Oke. Awalnya saya juga baru di sini karena kan dari Jakarta terus baru banget datang ke Bali untuk nyari kayak plastik, deterjen apa segala macam. Malah di sini nggak ada resik kan. Wah, siap. Jadi order ke Jakarta ongkosnya pun mahal. Beli di sini juga harganya bedanya lumayan jauh dan akhirnya memang ya kita cari online lah gitu, akhirnya bisa dapat ya? Bisa dapat. Sama satu lagi itu teknisi waktu itu Mas. Teknisi susah. Teknisi mungkin kalau di sono teman-teman yang punya laundry pakai manajemennya Mas Apik juga bisa hubungin Mas Apik cari di mana. Kalau kita di sini memang benar-benar susah cari teknisi ke supplier mesin atau apa kayak maintenance apa segala macam. Mereka nggak mau kalau nggak ngambil dari mereka. Oke. Jadi siap. cuman dijanjiin aja, oke Pak nanti saya datang. Awal-awal mereka tanya, dulu ambil mesinnya di sini. Oh enggak. Enggak kan. Jadi ya akhirnya saya cari lagi lah, terpaksa pakai LG. LG mungkin ya harganya juga ya lebih lumayan lah. Tapi lama-lama di sini ikut-ikut kenal tanya-tanya. Akhirnya ya ada juga yang bisa kayak maintenance mesin sebulan sekali kan bongkar tabung kita harus, kalau enggak itu lumutnya apa segala macam komplain lagi nanti. Customer-nya sensitif banget di sini. Siap. Iya. Keren. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Oke, jadi teman-teman tadi sudah kita dengerin, jadi ada beberapa kendala, termasuk nyari karyawan, terus bagaimana suplai bahan. Nah, kenapa Resik Supermarket Laundry hadir itu salah satunya karena ada kebutuhan seperti ini, teman-teman. Jadi kebutuhan suplai, deterjen, plastik, parfum, bahkan beli mesin lagi. Terus yang berikutnya masalah teknisi. Nah, itu kayaknya momok menakutkan. Momok yang terjadi di hampir semua laundry di Indonesia. Makanya kita sebenarnya pengen hadir. Dan kalau berminat untuk kerjasama boleh kontak di bawah ini dengan Resik Supermarket Laundry. Saya boleh dong ada toko di sini, boleh dong dikerjasamakan atau mungkin ambil franchise-nya. Kayaknya kalau ini tayang udah mulai ada. Seperti itu. Terus yang berikutnya saya ulangi lagi bahwa tadi Mas Zaki sempat menyampaikan kendala satunya lagi adalah tiba-tiba pelanggan ngasih bintang 1. Nah, itu jadi itu udah coba disiasatin dan coba disolusikan dengan salah satunya pakai bahasanya mereka masing-masing. Mungkin kalau pelanggannya mulai banyak yang dari Rusia, kasih khusus bahasa Rusia kali ya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Mas, pelanggan paling banyak di sini berarti apakah lokal, ataukah orang dari luar negeri, ataukah turis lokal juga? Itu seperti apa Mas? Atau persentasenya berapa? Kalau untuk dipersentasekan sih sekarang ya sekitar 60% turis asing ya. Oh, turis asing? Orang-orang luar, sisanya lokal. Dan ada juga season-seasonnya kayak misalnya Lebaran, habis puasa ini Lebaran nanti mungkin lokalnya banyak. Lokalnya banyak atau nanti sekitar bulan Juni Juli ke atas
kayak di Australia musim dingin, orang-orang Australia juga banyak kesini sama libur sekolah. Di luar negeri biasanya orang bule-bule banyak. Udah mulai high season lah kalau kita bilang. Oke. Kalau mulai Januari, Februari, Maret, April itu mulai low season buat Low orang-orang turis-turis asing. Asing kesini. Iya, jadi kebantu juga sama lokal sih kita. Jadi mixing ya. Di mix ya, jadi ya lumayan lah. Jadi nggak, walaupun turisnya berkurang tapi lokalnya yang datang. Siap. Tapi keuntungannya orang lokal, mereka senang pakai setrika. Setrika. Jadi Bedanya di situ. iya omsetnya lumayan Naik karena ada karena setrika. setrikaan itu. Keren, Yes, keren. Mas. Kalau orang asing rata-rata tadi yang datang cuci lipat aja. Karena mereka paham, Iya. ya baju sehari-hari cuci lipat aja. Seperti itu. Menarik. Keren sekali. Nah, teman-teman, ini yang paling ditunggu-tunggu, omset. Nah, kalau di YouTube-nya Apik Primadia nggak afdol kalau nggak membahas omset. Omsetnya berapa, Mas? Boleh langsung disampaikan. Alhamdulillah omset tertinggi kita kemarin di Januari Yes. 64-an ya sekitar 60 itu. jutaan. 10 Per bulan. jutaan. Tapi overall sih di 50. 50 juta. Keren. Paling Karena tinggi. harga jualnya tinggi juga loh. Harga jualnya tinggi tuh. 20.000 per kilogram. Tapi kalau season kayak gini turun-turunnya sih 40 masih. 40 jutaan. 40 Oh, masih aman masih lah. masuk 40 ke atas. Masih masuk. Ya karena sesuai mesinnya. Iya. Satu stek mesin 10 jutaan, 40 juta. Sewa tempatnya 35, teman-teman. Ingat teman-teman, ada rumus. Sewa tempat 1 tahun sama dengan omset 1 bulan. Nah ini udah lebih dari omset. Dari sewa tempat 1 tahun kan? Keren. Oke, terima kasih Mas Zaki atas waktunya. Terima kasih juga Luar udah biasa datang, banget Mas Zaki. perjalanan bisnisnya Iya. hingga sampai sekarang. Dan saya tunggu untuk cabang berikutnya. Amin. Sun. Dan Segera. boleh kasih testimoni kami. Tadi kan udah habis ikut kelas Apik Iya. Roadshow nih. Nah, mungkin kesannya seperti apa, Mas? Jadi biar kita ada perbaikan yang kita lakukan. Untuk teman-teman laundrypreneur yang baru mau buka ataupun yang sudah jalan laundrynya, yang omsetnya segitu-gitu aja, mau naik lagi omsetnya. Jadi saya ikut kelas Apik Roadshow, bagus banget, keren banget, wawasan terbuka, ketemu teman-teman sosialisasi laundry yang ada di Bali dan sekitarnya. Jadi kalian butuh bantuan, pendampingan, atau yang mau buka laundry langsung aja deh sama Mas Apik, ikut di manajemennya Apik Laundry. Siap. Gak mungkin gagal ya. Amin. Lancar. Amin. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Luar juga biasa Mas ikonnya. Apik ya udah mau datang ya. Saya sebenarnya mau menyampaikan teman-teman, jadi jangan sampai nanti overpromise ya. Bahwa nanti dikiranya semua pasti sukses. Balik lagi ya, kami memang berpengalaman, sekarang udah terbukti 500 klien sudah kami dampingin. Tapi balik lagi ke owner menjalankan bisnis seperti apa. Selalu itu yang kami ulang-ulang terus. Kami nggak pernah menjanjikan yang muluk-muluk berlebihan. Dikala ownernya contohnya seperti Mas Zaki atau klien owner kami yang lain, menjalankan bagus dan sering diskusi dengan kita, harusnya jalannya beriringan, bagus. Tapi kalau nggak pernah komunikasi, nggak pernah diskusi, ya agak susah kita membantu seperti apa. Makanya teman-teman, entah klien Apik Management maupun yang belum jadi klien Apik Management, ataupun yang sudah ngambil paket di tempat lain butuh dampingin, kami Apik Management siap mendampingin teman-teman semuanya. Nah, sebelum ditutup, saya akan memberikan sesuatu. Nah, tadi udah di-spill, asik. Siap, kita akan memberikan buku. Oke, buat beliau ini. Semoga dibaca karena tahap kedua akan segera kita luncurkan. Semoga bermanfaat, Mas. Fundamental Business Laundry buku yang pertama. Buku yang kedua, coming soon. Mudah-mudahan Laundry Innovation Summit nanti di November kita sudah bisa launching. Pasti datang Mas. Amin. Terima kasih banyak Mas sekali lagi sudah datang. Mas Zaki dan semua tim yang ada di sini, kakak-kakak semuanya luar biasa. Boleh. Teman-teman yang nonton semoga dapat banyak inspirasi dan jangan lupa segera dieksekusi. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Zaki Ibrahim. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Thank you.